Kalau latar belakang saya lahir 26 Juli 1984. Jadi mau 37 tahun ini. Dari kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kemudian saya 2010 menikah. Kemudian sampai saat ini dikaruniai 3 anak. Nah, mantan suami saya hamba Tuhan dulu ya. Kemudian lagi ya biasanya identitasnya apa lagi? Sekarang saya bertugas sebagai PNS SD, SMP, SMA di Sekolah Katolik Mater Dei Strada Sanjaya ya dulu namanya. Di Pamulang. Tangerang Selatan. Kemudian SMA saya di Magelang. SMA Taruna Nusantara. Kemudian kuliah FKG-nya di Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya di SA Unggul. Iya. Ya, Dok. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas itu. Kemudian dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal pandemi. Iya tahun lalu. Iya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu dulu mikirnya ya. Terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya, terus kalaupun mereka foto atau apa itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya, sampai sempat ya mohon maaf sempat bercandanya ya seperti itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya. Kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya, kayak seolah gitu ya. Sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya. Saya mikir, apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya saya lihatnya bukan saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya. Jadi saya cuman iseng browsing manfaat wudhu itu, saya manfaat gerakan sholat gitu. Kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu. Saya lihatnya yang sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih gerakan sholat, kenapa gini, terus kenapa kakinya jarinya harus begitu ditekan secara medis, itu semua bisa dijelaskan gitu kan. Secara ilmiah ya. Betul. Nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang. Saya mikir gitu kan. Doanya kan diulang-ulang. Hafalan. Kan. Kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya. Saya itu kayak dialog gitu. Saya ambil kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Maksudnya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa, kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Sholatnya sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah
semua sama ya, tapi waktu saat itu ngomong di hadapan Allah ya, di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya gitu kan, derajatnya sama ya, itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan, nggak bisa milih kayak, mohon maaf yang sebelumnya kan saya bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu, ini nggak bisa, mau duduk di depan mau belakang ya tergantung kamu datang ya kan, kita bisa paling depan yang laki-laki ya gitu kan, gitu sih saya awalnya kayak gitu. Terus udah mulai tuh kegalauan muncul gitu. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan gitu mas, antara saya masih lakukan yang lama tapi kok kosong, ragu-ragu, ada keraguan gitu. Iya betul, saya nganterin anak ke sekolah minggu ya, terus habis itu saya ibadah sendirian gitu kan, di ibadah yang dewasa, tapi pulang tuh kayak ada yang apa gitu, kayak nggak seperti biasanya gitu. Tapi untuk melakukan yang cara Islam juga belum bisa, belum belajar gitu kan. Udah sampai akhirnya beberapa saat itu malah nggak ibadah sama sekali. Iya, terus abis itu akhirnya saya... Itu berapa lama nggak ibadah sama? Enggak sih, dalam hitungan mungkin 2 mingguan itu ya. Karena kan awal Maret, saya akhirnya 2 mingguan kemudian tuh saya nggak pede ya rasanya. Kalau orang biasa beribadah terus nggak ibadah, kan rasanya kayak nggak yakin, nggak pede, takut gitu ya, kayak cemas gitu. Akhirnya nggak bisa nih, saya harus ngalah nih, harus salah satu nih gitu kan, saya pikir gitu. Udah, terus saya cerita sama salah seorang teman gitu ya, karena saya nggak tahu harus gimana gitu. Nah, apa namanya, tapi temannya satu agama juga ya? Islam. Justru Islam. Karena sahabat saya langsung ke yang Islam, tapi memang laki-laki. Saya bilang, karena saya pikir kalau perempuan, saya kan perempuan ya. Kalau perempuan kayak agak bocor halus kan. Saya takut kalau sampai bocor ya, Pak. Ya. Ini salah saya perempuan juga. Mohon maaf. Nah, terus akhirnya saya cerita gitu, terus tapi menurut beliau senang ya, maksudnya ada ketertarikan terhadap Islam. Saya tadi cuma cerita sebatas yang tadi saya cerita juga. Terus tapi beliau bilang kalau kan nggak boleh ya, bukan muhrimnya, diarahkan untuk saya datang ke Mualaf Center. Mualaf Center Umiren ya? Belum. Belum ya. Kebetulan ketemu dengan Bunda Sri di Mualaf Center di Jakarta Barat, Duri Kepa. Nah itu memang teman saya itu pesan gitu kan, cari yang ahwat, terus cari kalau dia menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah diteruskan. Kalau misalnya dia nggak ngajarin tauhid juga nggak usah diteruskan gitu. Pesannya gitu. Oh ya udah, terus saya ke sana. Itu sudah qadarullah juga ya. Jadi waktu saya janjian jam 9 hari Minggu, saya ingat 15 Maret itu 9 kurang 10 saya udah sampai di sana. Terus kaget bundanya, aduh saya lupa nggak cancel, soalnya itu hari pertama lockdown. Dia udah nggak mau buka harusnya, tapi saya yang lupa ngabarin, kata dia nggak apa-apa masuk gitu. Setelah saya duduk sebentar gini, terus ada juga yang datang lagi, yang lain datang, ditolak semuanya, di reschedule sampai hari ini. Karena belum lockdown itu. Betul, sampai hari ini katanya. Saya tanya, soalnya saya sampai hari ini masih ngaji sama Bunda Sri kan, itu belum buka Bunda, belum katanya gitu. Itu udah kadar dulu ya, maksudnya kalau enggak ya udah saya sampai hari ini mungkin belum syahadat juga. Mungkin ragu lagi. Bisa betul. Udah di sana udah dimulailah. Kenapa? Saya ceritain seperti tadi juga. Oke, terus benar yang kayak teman saya bilang, beliau nggak nanya latar belakang saya, semua nggak ada nanya apapun, langsung jelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu tuh air mata nggak terasa ngalir terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang zuhur. Bunda nanya, gimana? Dokter Karissa sekarang mau gimana? Kata dia gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk ke Islam, saya bilang gitu. Terus Bunda bilang, ya boleh gitu kan. Tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu. Karena kan belum, katanya gitu. Mau Dokter Karissa baca Quran, mau Dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu Esa? Percaya? Saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah? Percaya? Saya bilang gitu. Ya udah, itu isinya syahadat. Ya udah, saya syahadat. Saya bilang gitu. Gak ada mikir gimana tuh, gak ada saat itu. Dan memang Bunda juga kan gak jelasin apapun di luar tauhid itu kan. Udah itu
Buddha mengambilkan gamis, kerudung, saya azan zuhur saya di dinding